saya mengharapkan ruas itu rapat, dekat begitu. Makanya kenapa seperti ini saya potong. Ada ruas, jarak ruas itu terlalu panjang. Ini masuk ke ukuran L Mas Dedeng ya? Ya bisa masuk L deh. Ya. Wow, luar biasa. PPBI Jaya, PPBI hebat, PPBI maju, PPBI Lombok Utara luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semeton, kembali lagi di channel Pedigrang Bonsai bersama saya Haditya dan Mas Dedeng ini Semeton. Dan kali ini kita berada di tempatnya Haji Mawardi Semeton ya, senior kita, yang dimana Mas Dedeng akan melakukan ini rimbun sekali Mas Dedeng. Iya. Pemotongan aja ya. Pemotongan. Jadi ini adalah bonsai menangjaran Semeton atau bonsai manja ya, bisa kalian lihat ini daunnya ya. Pernah kita review juga beberapa kali ya tentang bagaimana karakteristik dari bonsai manja ini Semeton. Bisa kalian lihat ini karakternya, lambingannya ini Semeton. Iya, luar biasa ya. Nah, dengan keadaan rimbun kayak gini Mas Dedeng, akan dilakukan apa ini? Di sini kita akan melakukan mengurangi beberapa yang tumbuh yang tidak kita pakai, yang mana nanti itu sedikit mengganggu perkembangan cabang yang kita masih los atau kita perbesar. Contoh salah satunya kayak gini nih. Yang ini kan tumbuh baru ini. Ya. Nah, itu baru yang garis gini kaku, itu kita buang, kita seleksi lagi, ambil yang baru. Artinya yang tidak kita pakai kita kurangi. Iya, seperti itu. Jadi maksudnya Mas Dedeng itu mempertegas alur tahapan dari semua biar jelas, yang terus suplai makanannya jelas. Ya. Kalau dia kayak gini ini tumbuh kayak gini, minta kameraman sini. Ini kan jelas kita nggak pakai gitu kan. Nanti kalau kita biarkan seperti di potongan, ini yang bengkak nanti di sini. Tentunya memang ada berpengaruh kepada cabang yang sedikit akan memperbesar. Tapi secara kebetulan ini udah mulai cukup, tentunya kita kurangi. Iya. Ya, begitu. Itu. Yang harapannya akan lanjut ke alur cabang yang dibutuhkan. Ya. Tapi ada beberapa mungkin ranting di sana ada kita kekurangan, terus ada tumbuh ya tentu kita tidak potong, tapi kita pakai. Nah, seperti itu. Ini jenis manja ini luar biasa, ini baru hitungan beberapa bulan aja saya melakukan cutting. Udah rimbunnya seperti ini. Begitu sebetulnya. Jadi kalau medianya tepat, penanganannya tepat beberapa bulan saja, wow, subur sekali nih teman-teman. Jadi di sini ini pot nih teman-teman, bisa kalian lihat. Jadi ditaruhkan hong di bawahnya ya, dan media. Jadi akarnya ini tembus. Bisa kalian lihat ini potnya sudah belah pecah. Ya. Nanti mungkin akan dilakukan pengangkatan juga Mas Dedeng ya. Nanti kita tunggu. Nantilah kita tayangkan ya bagaimana proses pengangkatannya. Tentunya akan tetap ada update-nya nanti. Iya, begitu teman-teman. Baik, kita mungkin lanjut ke prosesnya. Ya, saya mulai motongnya dulu beberapa. Mungkin teman-teman sekalian penasaran nih bagaimana sih penampakan aslinya ya. Biar kalian seperti ini kan kita kayak gini kan nggak bisa kita nikmati. Iya. Kalian ikutilah video ini teman-teman ya, kalian tonton nih. Dan untuk cara penanganan dari pohon manja ini di video sebelumnya kita sudah tuangkan ya Mas Dedeng. Nah, untuk prosesnya sendiri Mas Dedeng, dengan percabangan yang begini, ini sudah mencapai berapa persen dan targetnya itu sampai berapa tahun lagi ini? Kalau saya sendiri sudah melihat pohon ini sudah mencapai bisa dikatakan 65 atau 75%. Begitu ya? Nah, artinya beberapa tahapan cabang, ranting sudah kita dapat, tinggal proses ke anak ranting nantinya. Anak ranting ya? Nah, untuk waktu sendiri kalau melihat jenis ini sangat cepat, tentunya hitungannya 2 tahun lagi lah, itu maksimal lah. Artinya ya seperti saya katakan di video-video sebelumnya, kesuburan sangat mempengaruhi percepatan pertumbuhan. Gitu ya. Yang tentunya jenis ini seperti kalau saya ngelihat pengalaman dari teman-teman juga, seperti cemara udang.
Kenapa begitu Mas Deden? Daun itu udah hitungan hari, 3 hari 4 hari sudah mulai tumbuh. Dia udah mulai tumbuh, mulai kita cukur. Tujuan untuk pekerjaan banyak kan daunnya aja segini. Begitu ya? Nah, daunnya segini. Supaya dia kecil dan pengecilannya luar biasa. Sangat kecil. Artinya tidak seperti saya contohkan, anggap seperti ini, tapi rame. Rame ya. Banyak. Titik tumbuhnya rapat gitu. Tentunya Begitu, dalam pembentukan perantingan sedikit agak tidak seperti santigi yang kita lakukan. Iya. Ya. Jadi di beberapa teman juga saya melihat banyak pohon manja sebetulnya. Saya agak tertarik sih, tapi belum ada yang mau jual soalnya. Ini sudah mulai jarang di alam sini. Iya. Sudah mulai jarang. Karena memang kalau di alam kan saya sering jalan-jalan Mas Dedeng ya. Iya, iya. Jarang saya temukan pohon manja ini di alam juga. Ini padahal lokal ya, Ya, lokal. lokal sini. Tapi teman-teman, beberapa teman udah mulai banyak yang pesan. Ada yang sudah ke Surabaya. Nah, jika misalkan nih ada teman-teman sekalian Mas Dedeng yang mau budidaya ini, bisa dicangkok enggak pohon ini? Bisa. Bisa Bisa ya? tangkap. Seperti saya bilang tadi, ini pohon ini kita katakan sangat gampang, salah, tapi gampang gitu. Kita membutuhkan cabang di mana? Kita tempel aja, sama kayak cemara. Oh, bisa ditempel juga? Bisa ditempel. Begitu ternyata teman-teman. Jadi kalian kalau mau pelihara pohon gini jangan ragu lah ya. Ini kalian lihat sudah mulai terbuka ya, dan mulai terlihat ini dimensi-dimensinya. Nah, terus untuk umurnya sendiri di pohon ini sudah berapa tahun nih Mas? Kalau pohon ini hitungan saya sudah masuk ke angka 7 tahun, 6 tahun, 7 tahun. 7 tahun aja. Di pot terus ya? Di pot terus, tapi di gumblang yang kita bilang ya, di bawah hong ini. ya, hong. Nah, di talangan lah. Di talangan pot. lah ya. Gitu. Ini kan pohon ini enggak terlalu anu lah. Gitu. Ini saya dengar-dengar juga lumayan juga harganya Mas Dedeng ya? Pohon jenis ini ya? Nah, saya dengar beberapa teman-teman udah ngelepas harga cukup lumayan. Lumayan. Tapi barang itu kebetulan udah selesai sih. Yang mana waktu beberapa kontes lokal di Lombok Utara itu dapat prestasi baik sekali. Begitu ya. Berarti sudah ada nama lah di pameran Mas Dedeng ya? Gitu. Nah, itu pohon itu udah terjual. Udah terjual, bukan dia terjual dengan angka bentuk uang, tapi bentuk barang. Satu pohon ditukar dengan 3 pohon. Oh begitu. Ditukar pakai 3 pohon santigi. Nah, pohon santigi itu sendiri satu pohon udah diminta 15 juta. Satu pohon? Satu pohon. Wow. 15 juta. Tiga ya? 3. Kalau kita hitung-hitung, anggap rata-rata 15. Udah 45 kan? Wow. Gitu. Enak juga ya? Bukan enak sih, banyak sekali tuh Keuntungannya. Iya. Tadi ini mungkin sekitar lingkar batangnya sekitar 35 lebih ini semeton. Enak sekali semeton kalau dipandang dari sini. Ya, artinya pohon ini diangkat berdua cukup lah. Gitu. Ya, berdua aja cukup ini. Oh, karakternya luar biasa Mas Dedeng. Senang sekali saya lihat. Tahapannya terlihat jelas di sini semeton ya. Cutting-cuttingannya ya. Ini belum ada yang nawar ke Pak Haji ya? Belum pernah ada yang nawar di Pak Haji ya? Kalau nawar sih Banyak ya? banyak. Tapi Pak Haji belum Pak pas Haji ya? bukan tidak mau jual. Pengen pohon ini selesai sampai di mana seperti itu. Gitu ya. Tentunya pastinya prestasi juga kan mempengaruhi. Betul. Prestasi di kegiatan-kegiatan kontes itu. Nah, setelah pemotongan seperti ini Mas Dedeng, untuk jenis pohon ini, apa tidak dilakukan pengolesan salep kambium?
Selama ini Pak Haji Mawar habis ini mungkin sedikit cuek aja dalam, atau kebetulan nggak ada mungkin ya kehabisan. Tapi amannya diolesin ya? Ya amannya dia olesi tentunya untuk mengurangi penguapan. Begitu teman-teman. Saya penasaran melihat jadinya, sebentar nggak sabar saya. Setelah dikating-kating, biasanya kalau pohon sudah dikating itu mengagetkan ya Mas Dedeng ya. Iya. Kalau saya suka terkejut, wow gitu. Karena terlihat jelas ya. Saya sedikit ekstrim pemotongan di sini, bukan katakan ekstrim sih, cuman saya mengharapkan ruas itu rapat, dekat Begitu. Makanya kenapa seperti ini saya potong. Ada ruas, jarak ruas itu terlalu panjang. Berarti titik tumbuh yang rapat ya? Ya, tentunya harapan baru rapat pertumbuhannya. Tidak beda dengan pohon-pohon yang lain ya, sancang, waru gitu. Artinya itu juga kadang ya hanya kadang menginginkan untuk teman-teman pemula lah. Kalau memang ruasnya panjang, tapi tujuan kalau pembentukan dasarnya ya enggak apa-apa dikas dulu. Tapi sepintas kita lihat kayak daun pohon asem ya Mas Dedeng ya? Ya. Secara Latin sendiri kita belum tahu namanya. Belum ada namanya ya? Kita belum cek di lab apa familinya apa. Takutnya kan familinya asam nanti. Bisa saja berubah Latin ke Tamarindus gitu. Oh begitu ya. Asam Jawa itu kan Tamarindus indica. Nama Latin. Namanya Latinnya. Kalau asam sarap? Asam sarap. Nah, mulai lupa saya asam sarap. Saking banyaknya Mas Dedeng ya? Banyaknya. Banyak sekali pohon yang bisa dibonsai teman-teman. Ya tergantung keinginannya, mau membonsai atau tidak ya. Tentu harus kita ingat lah. nama-nama Tapi yang jelas teman-teman, ini adalah hobi yang berkelas ya. Kenapa berkelas teman-teman? Karena di sini nih banyak menuntut suatu hal ya, yaitu terutama kesabaran Mas Dedeng ya. Ya, tentu. Kesabaran, perhitungan, dan rencana yang matang di sini teman-teman. Mungkin itu yang membuat hobi ini berkelas Mas Dedeng ya. Karena ya bisa saja mungkin yang dihitung nilainya itu sabarnya itu. Sabarnya itu ya, paling tinggi ya. Bayangkan untuk proses pohon-pohon yang segini ini butuh puluhan tahun kan. Ya, nggak ada bonsai di bawah 5 tahun juga Mas Dedeng ya, 3 tahun. Ada, tapi kalau ukuran semula ada lah. Cuman untuk saya segini kayaknya jarang lah. Ya, tapi kalau mau diadakan bonsai yang di bawah umur setahun, semeton kalian belilah yang udah jadi ya. Itu baru instan ya kan. Iya, langsung jadi itu ya. Tapi sekarang banyak penghobi itu menikmati proses. Karena sebenarnya kalau saya sendiri dia ingin masuk di dalam proses itu. Itu yang mana di sana mereka mempelajari, oh pohon ini seperti ini, pohon ini seperti ini. Artinya karakteristik pohon itu sendiri. Ya. Yang tentunya kita harus pelajari itu sebagai pembonsai. Jadi bisa menangani, oh jenis ini seperti ini, jenis seperti ini. Gitu. Karena saya sendiri suka tantangan Mas Dedeng. Jadinya Perlu. lumayan menantang lah hobi ini ya. Gimana sebetulnya nih? Sudah mulai terlihat. Wow. Baik teman-teman, ini sudah selesai ya dilakukan pengatingan. Bagaimana menurut kalian nih? Mantap ya, luar biasa. Mungkin biar lebih jelas. Nah, gini sebetulnya. Ya, mantap kan? Luar biasa. Ini masuk ke ukuran L Mas Dedeng ya? Ya, bisa masuk L deh. Ya. Wow, luar biasa. Tahapannya sudah terlihat jelas ya sebetulnya. Tahapannya semua, cuttingan semua itu. Cuttingan. Luar biasa. Wow. Nah, kalau bagi Mas Dedeng nih, bagaimana menilai pohon ini Mas Dedeng? Kalau saya Artinya mantap ya? secara sudah bagus dari
akarnya, proporsi cabangnya, tahapannya yang mana semua besar, kecil sampai ujung mengecil. Ya. Artinya sudah sangat luar biasa. Tinggal kita nantinya untuk ke ranting-rantingnya aja lagi. Ya. Yang itu yang kita katakan PR yang 30% lah, atau 35% atau 20%, yang mana finishing itu sendiri jangan dianggap remeh juga kan. Karena rumit sekali Mas Dedang ya finishing Ya, itu ya. Ini rumit sekali. Itu. Baik. Ya, cukup itu aja. Cukup, Beberapa bagian nanti, tapi nantilah dikawati, tapi los saja dulu. Artinya udah tinggal ngurus ranting aja, sudah tumbuh ranting dikit-dikit. Artinya enggak terlalu enggak terlalu detail rapat. Karena jenis daunnya ini kan nggak kayak santigi, nggak kayak beringin, tapi ini jenis kayak asem. Ya tinggal dinaikkan pot, terus kita bawa jalan-jalan ya. Ya, baru. Tapi nanti bisa. insya Allah tahap berikutnya kita akan tampilkan ke kalian. Ini juga saya belum cutting, saya nunggu agak besar dikit ya. Nah tentunya yang bagian sudah cukup mulai kita kerjakan nantinya. Baik. Oke, cuman Itu aja Mas Dedang? Ya. Ya. Begitu sebentar. Bagaimana menurut kalian nih? Kalian kasih nilai lah di pohon ini ya. Itu akan di komen sebentar. Baik, terima kasih banyak sudah mengikuti video ini sebentar. Dari awal sampai akhir kita melakukan proses cutting ya, di pohon manja ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Dan jangan lupa share-share sebetulnya, biar banyak yang mendukung kita lah di video ini ya. Ya, Biar sebagai semangat kita juga ya, dalam pembuatan video-video berikutnya sebetulnya. Kenapa saya tanya Mas Dedang? Karena yang tahu persis di pohon ini dari baru penanaman beliau sebetulnya selaku yang mengerjakannya. Ya. Baik, dari proses baru tanamnya, dari proses berburunya juga. Oh begitu ya? Iya. Baru dapat gitu di alamnya, iya. Wow, sampai segini sebetulnya. Baik, itu aja ya. Sip. Jangan lupa seperti yang saya bilang tadi sebetulnya, like, subscribe, dan komennya tuangkan jika ada usul saran kalian di kolom komentar. Terima kasih banyak. Salam Bonci Indonesia, salam Padi Gerang, mantap. Ya.